Halo Studio Lovers, Nazaruddin Umar, seorang tokoh agama Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia telah melewati perjalanan karir yang panjang dan penuh prestasi. Mulai dari menjadi imam besar Masjid Istiqlal hingga menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Prabowo Subianto. Nasibnya telah menyaksikan transformasi signifikan dalam konteks publik dan politik nasional. Nah, berikut adalah profil lengkap Nazaruddin Umar, ditampilkan dalam beberapa aspek penting dari karirnya. Nah, tapi ini seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Biografi Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar lahir pada tanggal 23 Juni 1959 di Ujung Bone, Sulawesi Selatan. Seorang yang berasal dari daerah Tanah Bugis ini telah membentuk karakter kuat dan dedikasi yang ia miliki dalam bidang agama dan sosial. Asal tahu saja nih Studio Lovers, Nazaruddin Umar mulai menempuh pendidikan formalnya di SDN 6 Ujung Bone tahun 1970. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Asadiyah Sengkang pada tahun 1971. Pendidikan agamanya berkembang pesat dengan ia meraih PGA selama 4 tahun dan 6 tahun di Pesantren Asadiyah Sengkang. Nah, adapun gelar sarjana muda diperolehnya dari Fakultas Syariat IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1980. Sementara itu, gelar sarjana teladan diperoleh pada tahun 1984 dalam bidang yang sama. Selanjutnya, Studio Lovers, nasib akademisnya semakin meningkat ketika ia menyelesaikan program S2 tanpa tesis di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990 hingga 1992. Gelar doktornya diperoleh setelah menyelesaikan disertasi tentang perspektif gender dalam Al-Quran pada tahun 1998. Nah, ini menandai titik balik penting dalam perjalanan intelektualnya. Kiprah dan karir politik seorang Nazaruddin Umar. Kontribusi Nazaruddin Umar tidak hanya terbatas pada pendidikan, tetapi ia juga aktif dalam berbagai organisasi lintas agama dan komunitas Islam, Studio Lovers. Nah, sebut saja nih, pada tahun 1983, ia menjadi salah satu pendiri masyarakat dialog antar umat beragama Madya Jakarta, organisasi yang berusaha meningkatkan dialog dan toleransi antar agama di Indonesia. Nah, selain itu, Studio Lovers, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan LSIK di Jakarta pada tahun 1992. Peran penting lainnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua Yayasan Wakaf Para Madinah pada tahun 1999. Nah, inisiasinya dalam lembaga-lembaga sosial dan keagamaan ini menunjukkan dedikasinya untuk mempromosikan kesetaraan dan harmoni dalam masyarakat. Karir politik Nazaruddin Umar dimulai dengan posisi strategis sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada periode 2006-2012. Nah, posisi ini memberinya platform untuk mengimplementasikan program-program yang berfokus pada pembangunan spiritual dan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Namun nih, Studio Lovers, puncak karirnya dalam jabatan publik datang ketika ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia turut andil dalam formulasi kebijakan yang berorientasi pada moderasi dan inklusi dalam masyarakat multi etnis dan agama. Setelah masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Agama, Nazaruddin Umar kembali ke posisi Imam Besar Masjid Istiqlal pada tahun 2016. Jabatan ini merupakan simbol prestis dan tanggung jawab spiritual yang sangat signifikan karena status istimewa Masjid Istiqlal sebagai pusat ibadat tertinggi di Jakarta. Ditunjuk menjadi Menteri Agama. Nah, Studio Lovers, pada tanggal 19 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk nama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menggantikan Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut. Penunjukan ini disampaikan melalui pengumuman Kabinet Merah Putih usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian nih Street Lovers, Nasaruddin Umar kembali ke panggung politik nasional dalam kapasitas yang lebih luas lagi, yakni sebagai Menteri Agama di Kabinet Prabowo Subianto. Hal ini juga menandai capaian tertinggi dalam karir profesionalnya yang telah dibangun atas fondasi kuat pendidikan, integritas moral, dan dedikasi kepada agama dan bangsa. Nasaruddin Umar juga dikenal karena produktivitasnya dalam menulis karya tulis ilmiah tentang Islam. Ia telah menulis sebanyak 12 buku, salah satunya berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, yang mengulas hasil penelitiannya tentang bias gender dalam Al-Quran. Inovasinya dalam menelaah teks suci Islam membuatnya dihargai sebagai cendekiawan yang bijak dan proaktif dalam bidang studinya. Di samping jabatannya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar juga terlibat dalam berbagai organisasi keagamaan dan sosial. Ia merupakan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ketua Umum Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari tahun 2015 hingga 2020. Harta kekayaan Nasaruddin Umar. Dikutip dari LHKPN, berdasarkan tanggal lapor 31 Desember 2023, total harta kekayaan yang dimiliki Nasaruddin Umar adalah sebesar 67.662.287.043 rupiah. Di dalam laporan tersebut dijelaskan pula mengenai rincian aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Nasaruddin Umar. Nah, berikut rinciannya. 58 aset tanah dan bangunan senilai Rp13.139.150 3 alat transportasi dan mesin senilai Rp212 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp60 juta. Surat berharga senilai Rp39.494.924.630. Harta lainnya senilai Rp16.223.400.000. Namun, karena seorang Nasaruddin Umar memiliki utang sebesar Rp1.486.737 maka total kekayaan bersih yang dimilikinya adalah Rp67.662.287.043. Nah, itulah tadi sepintas pengenalan salah satu tokoh terpenting di negeri ini, yaitu Nasaruddin Umar. Nah, bisa dibilang nih, prestasinya dalam lembaga-lembaga keagamaan ini menunjukkan reputasinya sebagai tokoh spiritual yang kredibel dan berwibawa di kancah politik dan sosial Indonesia. Iya kan, Street Lovers? Nah, Street Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.